Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil dari makalah yang telah kelompok kami buat mengenai pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran di sekolah dasar. Adapun kelompok 14 terdiri dari yang pertama Pebi Intriani dengan NIM 2004692 dan Eksa Putri Pradanasti dengan NIM 2004727. Meningkatnya penggunaan media sosial pada akhir-akhir ini dapat dijadikan peluang oleh guru untuk dapat memanfaatkannya sebagai salah satu media pembelajaran untuk menyebarkan informasi, mengoptimalisasi proses belajar mengajar, membangkitkan gairah dan motivasi belajar siswa. Sejalan dengan hadirnya pembelajaran jarak jauh, belakangan ini media sosial banyak digunakan sebagai solusi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dalam kegiatan pembelajaran, di sekolah dasar media sosial dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar. Berlandaskan hal tersebut, lebih lanjut, kami ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial di sekolah dasar. Maka kami melakukan observasi pada dua sekolah yaitu SD Mandala Herang 2 dan SDN 29 Pardomuan 1. Yang pertama, temuan di SDN Mandala Herang 2. Akreditas SDN Mandala Herang 2 adalah B. Dengan lulusan peserta didiknya, banyak melanjutkan ke sekolah menengah negeri daripada swasta, baik itu ke SMP maupun ke MTS. Target sekolah SDN Mandala Herang 2 yaitu kesiswaan, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan sarana prasarana. Dalam aspek kesiswaan, meliputi lulusan dan keikutsertaan peserta didik untuk mengikuti lomba-lomba antar sekolah. Target PTK berkenaan dengan masalah tenaga pendidik, dan target sarana prasarana berkenaan dengan pengadaan kelompok ICT dan target untuk rehabilitasi bangunan sekolah. Kemudian, kinerja guru-guru di SDN Mandala Herang 2 sangat baik. Dengan jumlah guru ada 11 orang guru, 6 guru sudah PNS, 1 guru P3K, dan 4 guru masih honorer. Jumlah guru yang sudah sertifikasi ada 6 orang, yaitu guru-guru yang sudah PNS, tenaga pendidikan ada 2, yaitu operator dan penjaga sekolah. Kemudian, manajemen sekolah berjalan dengan baik, dan terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS, pengelolanya berpedoman pada Cuklat-Cuklit BOS, Kemendikbudristek, dan kebijakan pemerintah daerah. BOS di SDN Mandala Herang 2 digunakan sesuai dengan 8 standar pembiayaan BOS, tetapi hanya 4 poin yang menjadi standar utama sekolah pada bidang akademiknya, yaitu standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian, penyampaian materi di SDN Mandala Herang 2 sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan bantuan teknologi, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat berlangsungnya pembelajaran daring. Pada saat pembelajaran luring pun, teknologi berupa sarana ICT juga dimanfaatkan, yaitu berupa laptop dan proyektor. Adapun SDN Mandala Herang 2 sudah mempunyai proyektor, sudah bisa mengakses jaringan internet dan tersedia Wi-Fi ID, komputer yang dimiliki sekolah hanya 2, tetapi laptop kepemilikan guru pribadi ada 4. Dalam penggunaannya, tidak semua guru dapat memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Beberapa guru yang sudah lanjut usia atau guru yang sebentar lagi menjelang pensiun, guru-guru tersebut masih belum melek teknologi atau masih gaptek. Tetapi guru-guru baru yang usianya masih muda, hampir semua bisa dan mampu menggunakan sarana ICT saat pembelajaran. Kemudian, mengenai gerakan literasi di SDN Mandala Herang 2 pada pembelajaran tahun akademik 2022 baru saja dirintis dan sudah mulai dilaksanakan, tetapi masih tahap perintisan awal. Gerakan literasi yang dilakukan yaitu gerakan literasi membaca dan menulis. Di SDN Mandala Herang 2, guru-guru yang sudah terampil menggunakan teknologi sudah memanfaatkan ICT dalam pembuatan media pembelajaran sebagai alat bantu penyampaian materi, misalnya berupa video pembelajaran yang memakai animasi. Sisanya, guru yang masih gaptek teknologi masih menggunakan media pembelajaran non-digital yang berupa fisik untuk alat bantu penyampaian materinya, seperti menggunakan gambar, bagan, dan alat peraga. Kemudian, mengenai pemanfaatan media sosial, di SDN Mandala Herang 2 sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Media sosial yang sering digunakan untuk pembelajaran yaitu aplikasi WhatsApp, YouTube, dan aplikasi video conference berupa Zoom yang ketiganya banyak digunakan saat pembelajaran daring. WhatsApp Group dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi mengenai pembelajaran dan YouTube digunakan sebagai platform penyedia video-video pembelajaran, sedangkan Zoom dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran sinkronus.
Hasil temuan di lapangan SD Negeri 29 Pardemuan 1, yaitu yang pertama, akreditas sekolah adalah B. Yang kedua, peserta didik lulusan sekolah ini lebih banyak melanjutkan ke negeri atau ke tingkat pendidikan ke sekolah menengah negeri. Dan yang melanjutkan ke sekolah swasta hanya beberapa orang saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu target sekolahnya adalah kesiswaan, yaitu siswa yang berprestasi dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian kinerja guru bagus dan baik dengan jumlah keseluruhan guru yaitu 20. Dengan rincian 15 orang PNS dan 5 honor serta jumlah PNS yang sudah sertifikasi sebanyak 12 orang. Kemudian pengelolaan dana BOS transparan dan digunakan untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya, penyampaian materi sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, tetapi guru yang sudah tua dan menjelang pensiun masih ada yang gagap teknologi. Dan selanjutnya, sekolah ini juga sudah memiliki fasilitas ICT berupa tersedianya WiFi, beberapa unit komputer, dan proyektor. Nah, berikutnya, SD Negeri 29 Pardemuan 1 ini sudah melaksanakan gerakan literasi, yaitu membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, sekolah ini juga sudah memanfaatkan media sosial dalam kegiatan pembelajarannya, namun masih jarang. Nah, untuk media sosial yang digunakan yaitu YouTube. Aplikasi YouTube untuk membantu kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya dampak media sosial di SD 29 Pardemuan 1 ini yaitu meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan membantu meningkatkan niat belajar siswa. Karena video-video yang disajikan menarik dan membuat siswa tertarik untuk belajar. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung melalui wawancara kepada kepala sekolah di SDN Mandala Herang 2 dan SDN 29 Pardemuan 1, permasalahan yang kami temukan yaitu yang pertama, beberapa guru di SDN Mandala Herang 2 dan SDN 29 Pardemuan 1 masih ada yang belum terampil menggunakan teknologi. Guru-guru yang belum terampil tersebut adalah guru-guru yang sudah lanjut usia yang sebentar lagi menjelang pensiun, sehingga guru-guru tersebut masih melakukan pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah. Mereka masih belum bisa menggunakan ICT dalam proses pembelajarannya dan masih terbatas dalam memanfaatkan media sosial untuk kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang kami temukan yang kedua yaitu dari banyaknya jenis dan klasifikasi media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, media sosial yang dimanfaatkan masih terbatas dengan hanya memanfaatkan media sosial WhatsApp dan YouTube. Adapun aplikasi Zoom Meeting hanya digunakan sekali-kali pada saat awal pelaksanaan PJJ karena terhambat oleh kuota. Masih terbatasnya penggunaan media sosial berdampak pada pelaksana pembelajaran daring yang menyebabkan terlaksananya kegiatan pembelajaran daring tidak efektif. Karena dengan WhatsApp, guru hanya memberikan tugas saja dengan penjelasan materinya, mengirimkan link video pembelajaran tanpa ada memberikan penjelasan lebih lanjut dan rinci. Pembelajaran yang seperti itu sudah dipastikan membuat peserta didik bosan dan jenuh untuk mengikutinya. Permasalahan yang ketiga yaitu fasilitas ICT di kedua sekolah memang sudah tersedia, namun jumlahnya masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan guru yang belum bisa memakai ICT juga kesulitan untuk dapat belajar menggunakannya, selain harus menggunakan milik pribadi. Karena selain kemampuan guru yang menunjang dalam penggunaannya, fasilitas yang memadai juga berperan penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai fasilitas ICT yang dimiliki oleh sekolah akan memudahkan guru menguasai ICT, sehingga guru dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik yang baik. Permasalahan yang keempat yaitu pengadaan fasilitas ICT di sekolah masih sulit, walaupun sebenarnya sekolah sudah mengajukan pembiayaan dana untuk pengadaan fasilitas ICT dan pembangunan sekolah, tetapi dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah belum ada tindak lanjut. Permasalahan yang terakhir yaitu media sosial menyebabkan sebagian peserta didik tidak terkontrol. Permasalahan yang terakhir yaitu media sosial menyebabkan sebagian peserta didik tidak terkontrol. Banyak peserta didik yang kecanduan bermain media sosial berbasis pesan singkat, konten, virtual social world, dan virtual game world seperti TikTok, Instagram, Facebook, Mobile Legends, dan Free Fire. Hal tersebut terjadi karena anak terpengaruh oleh lingkungan dan mengikuti tren, juga karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua kepada anak. Padahal seharusnya peserta didik usia SD masih belum diperbolehkan memiliki akun di media sosial tersebut, karena usia yang tepat dan usia yang disarankan oleh aplikasi juga di atas 12 tahun. Di bawah usia tersebut masih harus dalam pengawasan orang tua. Namun faktanya, seringkali kita jumpai peserta didik SD yang sudah memiliki akun TikTok dan Instagram juga sering mabar online Mobile Legends.
untuk solusi dari permasalahan sebelumnya, yaitu dapat dilaksanakannya pelatihan kepada para pendidik atau guru. Fungsi pelatihan adalah membantu pendidik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan suatu pembelajaran menggunakan teknologi media sosial. Berikutnya yaitu menggunakan media sosial lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran. Misalnya, dalam membuat media pembelajaran, guru tidak lagi hanya mengirimkan link materi kepada siswa, namun guru juga dapat membuat sendiri penjelasan materi dengan lebih rinci dan jelas lagi menggunakan aplikasi media sosial misalnya Canva, Powtoon, Animaker, dan lainnya. Media sosial tersebut dapat dimanfaatkan dalam membuat video pembelajaran yang menarik. Serta disarankan agar pembelajaran lebih menyenangkan, guru dapat membuat kuis menarik melalui berbagai website. Yang berikutnya yaitu sekolah dapat mengajukan pembiayaan dana untuk pengadaan fasilitas ICT dan pembangunan sekolah. Kemudian dilakukannya pengawasan yang lebih ketat lagi dan pola asuh anak yang lebih teratur. Nah, lingkungan sekitar juga menjadi salah satu penyebab dari anak tidak terkontrol menggunakan media sosial atau game online. Hal tersebut bisa diatasi dengan membatasi lingkungan anak tersebut dalam bermain. Mengajarkan sesuatu yang lain ketika bersama orang tua, karena orang tua adalah faktor utama dan terdekat bagi anak dalam hal mendidik. Dan yang terakhir yaitu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada peserta didik mengenai pemanfaatan media sosial. Misalnya bisa berupa poster, video, ataupun ucapan dari guru secara langsung. Dan perlu juga adanya himbauan kepada peserta didik untuk tidak memiliki akun media sosial karena memang penggunaan akunnya belum diperbolehkan. Untuk beberapa aplikasi media sosial telah membatasi pembatasan usia bagi para penggunanya. Hanya saja, terkadang ditemukannya peserta didik yang mengisi tanggal lahir secara sembarangan. Nah, selanjutnya kami merekomendasikan kepada sekolah, yaitu dengan sekolah dan pemerintah khususnya lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Serta disarankan untuk sekolah mengajukan kembali kepada dinas atau lembaga pendidikan supaya mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan pengadaan TIK pada jenjang SD. Dengan begitu, tidak ada lagi masalah atas keterbatasan fasilitas. Nah, untuk yang kedua, disarankan supaya kepala sekolah dan guru bekerja sama untuk mengadakan pelatihan bagi para guru dengan mengundang orang yang ahli di bidang ICT atau TIK dan media pembelajaran. Hal ini dilakukan agar meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap ICT untuk pembelajaran serta kemajuan sekolah dalam bidang teknologi. Berikutnya, yaitu sebaiknya para guru diminta untuk meningkatkan kreativitas dengan menciptakan ide-ide atau program baru dalam kegiatan di sekolah. Misalnya, diadakannya kuis antar kelas, perlombaan pengetahuan, misalnya antar kelas atau kelompok, dan lainnya. Kemudian, guru dapat meningkatkan keterampilan dalam hal teknologi dengan cara membuat suatu kompetisi antar guru untuk membuat suatu media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan media sosial. Berikutnya yaitu guru harus menguasai materi, harus cerdas dalam menyampaikannya. Juga dengan belajar secara mandiri atau memiliki inisiatif sendiri dalam mempelajari hal-hal baru mengenai teknologi. Dan yang terakhir, peneliti merekomendasikan guru untuk memanfaatkan media sosial Pinterest, dan blog untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, Pinterest ini dapat digunakan untuk mengumpulkan karya-karya peserta didik agar hasil karya peserta didik tersebut berupa portofolio yang mereka unggah dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik lainnya atau bahkan oleh peserta didik di seluruh dunia. Sedangkan blog dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai materi pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok 14, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.